Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Kopifa Budianti, Akbarudin, Anna Zuita Safitri, Hania Dia Anggraini, dan juga Ais Bayu Aji. Kami di sini akan memaparkan materi terkait dengan sistem pemantauan publik. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan sistem pemantauan publik? Menurut pasal 48 ayat 2 huruf D dalam PP 60 tahun 2008, pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan berbasis hasil merupakan proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemantauan suatu kegiatan atau proyek program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada input, yang kedua ada aktivitas, yang ketiga ada output, yang keempat yaitu ada outcomes, dan yang terakhir yaitu ada impact atau goals. Kemudian berikutnya yaitu ada pemantauan harus diikuti dengan pengendalian. Yang pertama yaitu ada pengendalian intern. Pengendalian intern mencakup perencanaan organisasi, semua metode yang dikoordinasikan serta ukuran yang ditetapkan oleh suatu organisasi dalam rangka melindungi harta, memeriksa keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong ditaatinya kebijakan pengelolaan yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua yaitu ada monitoring dan evaluasi atau MONEV. Nah, monitoring ini merupakan aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Kemudian, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Akbarudin, silahkan. Saat pemantauan pengendalian intern, yang pertama yaitu memberikan umpan balik atau feedback berupa penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sistem pengendalian intern. Yang kedua, pemantauan terhadap organisasi publik apakah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pemantauan membantu organisasi memantau upaya dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat, menjaga kesadaran pegawai untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Karena dari pemantauan ini dapat dilihat bagaimana kinerja dari pegawai tersebut, sehingga nantinya bisa mendapatkan arahan atau teguran di saat prosesnya. Lalu selanjutnya itu monitoring dan evaluasi. Monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi sasaran, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah dan membuat laporan kemajuan. Sedangkan pada evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah program telah mencapai target yang diharapkan. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output. Dari sini dapat disimpulkan bahwa monitoring ini menekankan pada proses, sedangkan evaluasi ini menekankan pada hasil atau output yang sudah dilaksanakan dari suatu program ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam sistem pemantauan publik. Yang pertama yaitu objektif dan profesional. Dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat, agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi. Yang kedua yaitu transparan atau terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, partisipasi. Dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif pada pelaku program. Yang keempat yaitu akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan baik internal maupun eksternal. Lalu ada tepat waktu. Pelaksanaan suatu kegiatan harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu yang keenam yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan ini agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan kebijakan. Lalu yang ketujuh yaitu berbasis indikator kinerja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atas indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, luaran, manfaat, maupun dampak. Lalu yang kedelapan berjenjang.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, artinya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan seseorang. Lalu yang ke-9, sederhana. Disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia untuk menghindari kesulitan implementasi di lapangan. Lalu yang ke-10 yaitu fleksibel, dalam artian tidak kaku tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tapi masih dalam batas koridor SOP. Selanjutnya itu manfaat sistem pemantauan publik. Yang pertama yaitu alat untuk mendukung perencanaan, di mana memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Lalu mendorong pemilik proyek dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program tersebut. Yang kedua yaitu alat untuk mengetahui kemajuan program, di mana untuk mengetahui kemajuan serta hambatan yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat program tersebut. Lalu memberikan umpan balik atau feedback kepada pelaksana program tentang hasil capaian program. Lalu dapat melakukan tindakan penyesuaian atau koreksi secara tepat dan cepat. Lalu yang ketiga itu alat akuntabilitas program dan advokasi, di mana memantau hasil aktivitas program yang dipublikasikan akan meningkatkan akuntabilitas program. Lalu informasi yang dihasilkan dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Saya Nazwita Safitri, NIM 042, akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pemantauan publik bagian-bagian yang terkait. Yang pertama adalah monitor dan evaluasi internal oleh organisasi publik yang bersangkutan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program serta mengukur dampak kebijakan dan program, the fonts and color used in template. Yang kedua adalah secara eksternal. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara eksternal dilakukan secara independen oleh pihak atau lembaga luar organisasi. Misalnya lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, serta media massa. Pada slide selanjutnya adalah hubungan dalam struktur organisasi. Hasil monitoring serta evaluasi sangat diperlukan sebagai penyusunan rencana dan anggaran. Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran diperlukan agar masalah dalam pelaksanaan program mendapat dukungan yang memadai dalam proses perencanaan serta penganggaran organisasi sektor publik. Yang selanjutnya adalah pencapaian tujuan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan sistem ini, yang harus dilakukan adalah yang pertama, lingkungan pengendalian dalam organisasi sektor publik harus disiplin serta terstruktur. Yang kedua, pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yang merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha. Yang ketiga, aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam suatu proses pengendalian kegiatan pada setiap tingkat atau unit dalam struktur organisasi. Yang keempat, sistem informasi dan komunikasi yang merupakan proses penyajian laporan mengenai kegiatan organisasi. Yang kelima adalah monitoring yang merupakan proses penilaian kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat unit dalam struktur organisasi sektor publik. Selanjutnya adalah sasaran monitoring. Sasaran monitoring yang pertama adalah monitoring kegiatan perencanaan, program kerja, serta evaluasi. Yang kedua adalah monitoring kegiatan pendataan. Yang ketiga adalah monitoring kegiatan pengolahan. Yang keempat monitoring segmentasi. Yang kelima monitoring kegiatan penghimpunan bantuan. Yang keenam monitoring kegiatan penyaluran bantuan. Yang ketujuh, monitoring kegiatan publikasi. Yang kedelapan adalah monitoring kegiatan kelompok. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang melakukan monitoring. Yang pertama adalah pengurus lembaga. Yang kedua, dukungan aparat pemerintah atau pemerintah. Yang ketiga, warga masyarakat. Dan yang keempat, lembaga sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heniadi Anggrini, NIM 72114-18052 akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya ancaman pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Secara umum, penilaian resiko ini terbagi menjadi dua, yakni identifikasi resiko dan analisis resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah
yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Selanjutnya, mengenai prosedur pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, terdapat siklus pemantauan publik. Pemantauan adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk menentukan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mekanisme dan prosedur pemantauan publik. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam siklus pemantauan publik merupakan data yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi program organisasi sektor publik dilakukan untuk menggambarkan kondisi program secara nyata dan kinerja kebijakan secara efektif. Yang ketiga, diseminasi. Diseminasi di sini merupakan penyebaran informasi yang direncanakan, dikelola, dan terarah. Yang keempat, terdapat pemanfaatan dan tindak lanjut. Hal ini tidak harus ada dalam suatu siklus pemantauan publik, tergantung dari hasil pemantauannya, memerlukan atau tidak. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi jenis. Yang kedua, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan harus dilakukan oleh yang memahami konsep, teori, dan proses serta pengalaman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal. Yang ketiga, pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka, sehingga dapat diketahui dan dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan. Tahapan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, selanjutnya ada tahap pelaksanaan, dan yang terakhir terdapat tahap penilaian. Teknik pemantauan publik. Memperhatikan dokumen atau catatan kegiatan program. Dalam penyusunan suatu kegiatan program, perlu adanya kebijakan atau hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Kebijakan tersebut disebut dengan dokumen pelaksanaan proyek. Selanjutnya, wawancara. Suatu metode pengumpulan data atau informasi di lapangan yang prosesnya dilakukan langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya, terdapat survei formal. Suatu cara untuk melakukan pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban dari pertanyaan responden. Beberapa metode survei. Yang pertama, survei rumah tangga beragam atau multi-topic household survey. Yang kedua, kuesioner indikator kesejahteraan inti atau core welfare indicator questionnaire. Yang ketiga, survei kepuasan klien atau client satisfaction survey. Yang terakhir, terdapat kartu laporan penduduk atau Citizen Report Card. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Baik, selanjutnya ada teknik pemantauan publik. Yang pertama, observasi langsung. Suatu metode menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap tingkah laku dengan mengamati suatu objek secara langsung sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. Yang kedua ada pemetaan. Di sini, pemetaan yang digunakan adalah pemetaan sosial yang merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Yang ketiga ada diskusi kelompok terarah. Melalui diskusi ini, kegiatan pemantauan dapat menghasilkan informasi mengenai motivasi, argumentasi, atau dasar seseorang mengeluarkan pendapat. Dalam kasus ini, terdapat seseorang moderator yang mengarahkan jalannya diskusi. Yang terakhir ada survei sampling. Kegiatan survei dengan sampling tertentu, maka tidak semua untuk analisis dalam populasi diteliti, tetapi hanya yang diwakili oleh sampel. Di sini ada mekanisme komplain atau keluhan. Dengan adanya mekanisme komplain,
Segala keluhan yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik oleh penyelenggara. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator untuk menyampaikan pengaduan dari masyarakat ke pelayanan publik. Yang kedua, sebagai penengah sampai ada penyelesaian dari penyelenggaraan pelayanan. Yang ketiga, sebagai pusat informasi pelayanan publik. Di sini ada mekanisme feedback melalui kertas kerja atau laporan kemajuan. Kertas kerja dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kinerja dan sebagai instrumen evaluasi kerja. Dengan adanya kertas kerja, dapat menunjukkan kinerja dan prestasi karyawan dalam mengerjakan pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan job description. Di sini ada mekanisme feedback melalui laporan Satuan Pengendalian Internal. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Pasal 45. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. Selanjutnya ada sistem pemantauan di organisasi pemerintah. Aktivitas pengendalian pada organisasi pemerintah akan dilakukan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengendalian informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tinjauan atas kinerja dapat dilihat melalui dokumen pelaporan organisasi serta kartu kendali program. Yang ketiga, kendali fisik atas kekayaan. Sistem pemantauan di organisasi LSM dan yayasan. Sistem pemantauan yang ada di LSM hampir sama karena struktur dan kerjanya juga hampir sama. Kinerja lembaga LSM akan dipantau oleh pemantau internal organisasi, lembaga yang menyalurkan dana serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Di sini ada sistem pemantau di organisasi tempat peribadatan. Mekanisme pemantauan di organisasi tempat peribadatan dipantau langsung oleh internal organisasi, serta dipantau oleh masyarakat di lingkungan peribadatan atau umat yang menjadi bagian dari tempat peribadatan. Yang ketiga, selanjutnya ada sistem pemantauan di organisasi partai politik. Yang pertama ada pengelolaan organisasi, pelaksanaan AD dan ART partai politik, sistem rekrutmen anggota, sistem pemilihan pengurus, sistem pengambilan dan penetapan kebijakan, sistem pelaksanaan program partai politik, sistem akuntabilitas. Yang kedua, wakil partai dalam lembaga legislatif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.